Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikela Lirestia. Saya dari jurusan Sejarah, Pendidikan Sejarah dengan NIM 18046168. Di sini video yang saya buat yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Geografi Regional. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu seperti yang kita lihat pada tampilan berikut adalah peta dunia. Di dunia ini ada 7 wilayah yang umum atau dianggap sebagai benua, dan juga ada juga pengelompokannya menjadi 5, yaitu Antartika, Eropa, Australia, Amerika Selatan, dan Amerika Utara. Nah, di sini yang pertama yaitu ada benua Amerika. Di sini benua Amerika yaitu ada 2, yaitu benua Amerika Utara dan benua Amerika Selatan. Benua Amerika sendiri lebih sering disebut menjadi benua Amerika saja, tidak dibagi menjadi 2. Benua Amerika menempati posisi sebagai benua terluas kedua di dunia. Benua Amerika sendiri memiliki luas yaitu 42.057 km persegi. Benua ini terbagi menjadi 4 kawasan, yaitu Amerika Selatan, Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Kepulauan Karibia. Selanjutnya ada benua Afrika. Benua Afrika memiliki luas 30.290.000 km persegi dan menjadikan benua terluas ketiga setelah Asia dan Amerika. Benua Afrika sendiri terbagi menjadi 5 kawasan, yakni Afrika Barat, Afrika Timur, Afrika Tengah, Afrika Barat, dan Afrika Barat. Secara astronomis, benua ini terletak pada 170 derajat bujur barat sampai 520 bujur timur dan 350 derajat lintang utara sampai 340 derajat lintang selatan. Selanjutnya itu adalah benua Asia. Seperti yang kita ketahui, benua Asia sendiri merupakan benua terbesar dengan populasi terpadat di dunia. Wilayahnya sendiri mencakup 8,6% permukaan bumi, yang meliputi daratan luas Afrika Eurasia tanpa Eropa dan Afrika. Benua ini terbagi menjadi beberapa wilayah, termasuk Asia Barat, Timur Tengah, Asia Timur, Asia Selatan, dan juga Asia Tenggara. Selanjutnya yaitu adalah benua Australia. Dari kelima benua, Australia merupakan benua terkecil dengan luas 8.945 km persegi. Secara astronomis, benua ini terletak pada 1.130 derajat bujur timur sampai 1.150 derajat bujur barat dan 100 derajat lintang selatan sampai 430 derajat lintang utara. Dan yang terakhir yaitu ada benua Eropa. Benua Eropa memiliki luas 10.355.000 km persegi dan menjadikan benua Eropa di posisi keempat terluas di dunia. Benua ini terdiri 4 kawasan termasuk Eropa Barat, Eropa Timur, Eropa Selatan, dan termasuk juga Eropa Barat. Dan secara astronomis, benua Eropa terletak pada 900 derajat bujur barat sampai 600 derajat bujur timur dan 350 derajat lintang utara sampai 800 derajat lintang selatan. Nah, pada pembahasan kita kali ini lebih spesifik kepada benua Asia, yaitu kawasan Asia Tenggara. Seperti yang kita lihat pada peta berikut ini, di sini terlihat ada 11 negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Yang pertama yaitu ada Indonesia, yang kedua Singapura, yang ketiga Kamboja, keempat Thailand, yang kelima Myanmar, keenam Laos, ketujuh Vietnam, ke-8 ada Malaysia, ke-9 ada Filipina,
Yang ke-10 ada Brunei Darussalam, dan yang terakhir itu ada Timor Leste yang terletak di dekat Indonesia. Nah, untuk lebih ke klasifikasi negara-negara di Asia Tenggara, yaitu yang pertama ada Indonesia. Indonesia sendiri memiliki 5 pulau besar, yaitu ada Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua atau Maluku. Ibu kota di Indonesia sendiri terletak di Pulau Jawa, yang lebih tepatnya yaitu ada di Jakarta. Letak astronomis negara Indonesia yaitu terletak pada koordinat 95 derajat hingga 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan. Selanjutnya itu adalah negara Singapura. Negara Singapura sendiri memiliki ibu kota yaitu Singapura. Selanjutnya adalah negara Malaysia dengan ibu kota yaitu Kuala Lumpur. Ibu kota negara Malaysia sendiri memiliki letak astronomis yaitu berada di 4 derajat lintang utara sampai 5 derajat lintang utara serta 114 derajat bujur timur hingga 115 derajat bujur. Nah, negara selanjutnya yaitu adalah negara Kamboja. Negara Kamboja sendiri memiliki ibu kota yaitu Phnom Penh. Dengan letak astronomis negara Kamboja terletak pada 10 derajat lintang utara sampai 15 derajat lintang utara dan 102 bujur timur hingga 108 derajat bujur timur. Negara yang selanjutnya yaitu adalah Thailand. Thailand memiliki ibu kota yaitu Bangkok. Dengan letak astronomis negara Thailand sendiri yaitu terletak antara 6 derajat lintang utara hingga 21 derajat lintang utara dan 97 derajat bujur timur hingga 106 bujur timur. Selanjutnya yaitu adalah negara Myanmar. Negara Myanmar sendiri memiliki ibu kota Naypyidaw dengan letak astronomis yang terletak antara 10 derajat lintang utara hingga 15 derajat lintang utara dan 102 derajat bujur timur hingga 108 derajat bujur timur. Negara selanjutnya yaitu adalah Laos. Laos memiliki Laos dengan ibu kota yaitu Vientiane dengan letak astronomis yang terletak antara 14 derajat lintang utara hingga 22 derajat lintang utara dan 100 derajat bujur timur hingga 107 derajat bujur timur. Filipina dengan ibu kota Manila atau Manila dengan letak astronomis terletak antara 5 derajat lintang utara hingga 21 derajat lintang utara dan 117 derajat bujur timur hingga 121 derajat bujur timur. Selanjutnya itu adalah negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam dengan ibu kota Bandar Seri Begawan. Dengan letak astronomis negara Brunei Darussalam tersendiri terletak antara 4 derajat lintang utara hingga 6 derajat lintang utara dan 114 derajat bujur timur hingga 115 derajat bujur timur. Selanjutnya itu adalah negara Vietnam. Negara Vietnam sendiri memiliki ibu kota yang bernama Hanoi. Letak astronomis dari negara Vietnam sendiri yaitu terletak antara 8 derajat lintang utara hingga 22 derajat lintang utara dan 104 derajat bujur timur hingga 108 derajat bujur timur. Nah, yang terakhir itu adalah negara Timor Leste. Timor Leste sendiri memiliki ibu kota yang bernama Dili. Dan letak astronomis Timor Leste sendiri yaitu terletak antara 8 derajat lintang selatan hingga 10 derajat lintang selatan dan 124 derajat bujur timur hingga 127 derajat 30 bujur timur. Nah,
Di sini Asia Tenggara itu merupakan adalah sebuah kawasan di benua Asia bagian tenggara. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, mencakup ada 11 negara yang ada di Asia Tenggara. Geografi dari Asia Tenggara sendiri dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu bagian daratan dan kepulauan. Negara-negara yang berada di darat itu adalah negara-negara yang berada di daratan adalah Myanmar, Kamboja, Laos, Thailand, dan Vietnam. Sedangkan negara-negara yang berada di kepulauan yaitu adalah Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Malaysia, dan juga Singapura. Kebanyakan ekonomi dari negara-negara di Asia Tenggara ini masih digolongkan kepada negara-negara yang berkembang. Hanya Singapura saja yang digolongkan ke dalam negara yang maju, di mana ekonomi di Asia Tenggara sendiri masih bergantung kepada hasil alam dengan pengecualian tadi yaitu negara Singapura. Dengan pembentukan kawasan perdagangan bebas Asia Tenggara oleh negara-negara ASEAN, diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Berikut itu adalah pulau-pulau besar yang ada di Asia Tenggara. Yang pertama itu adalah Pulau Nugini atau di Papua dengan luas 785,753 kilometer persegi. Letaknya itu berada di negara Indonesia dan terletak di antara negara Indonesia dan Papua Nugini. Selanjutnya itu adalah Pulau Kalimantan dengan luas 743,330 km persegi yang letaknya berada di negara Indonesia, Brunei Darussalam, dan juga Malaysia. Selanjutnya itu adalah Pulau Sumatera dengan luas 473,481 km persegi yang letaknya berada di negara Indonesia. Selanjutnya itu adalah Pulau Jawa dengan luas 126,700 km persegi yang terletak juga di negara Indonesia. Di posisi kelima yaitu ada Pulau Luzon dengan luas 104,688 km persegi yang terletak di negara Filipina. Posisi keenam adalah Pulau Mindanao dengan luas 94,630 km persegi, letaknya berada juga di negara Filipina. Yang ketujuh yaitu Pulau Timor dengan luas 30,777 km persegi, letaknya berada di antara negara Indonesia dan Timor Leste. Selanjutnya itu ada Pulau Halmahera dengan luas 17.180 km persegi, letaknya berada di negara Indonesia. Selanjutnya Pulau Seram dengan luas 17.148 km persegi yang terletak juga di negara Indonesia. Dan terakhir adalah Pulau Samar dengan luas 13.080 km persegi yang letaknya berada di negara Filipina. Selanjutnya itu adalah sungai yang ada di Asia Tenggara. Kawasan ASEAN, peran sungai di Asia Tenggara yaitu adalah dimanfaatkan untuk keperluan seperti sarana transportasi, budidaya perikanan, dan juga sebagai sumber air bagi pertanian dan juga kehidupan bagi masyarakat di sekitar di negara tersebut. Ada sungai-sungai besar yang ada di Asia Tenggara, yaitu yang pertama Irrawaddy yang berada di Myanmar. Selanjutnya itu adalah Sungai Salween di Myanmar. Yang ketiga adalah Sungai Chao Phraya yang ada di Thailand. Selanjutnya adalah Sungai Mekong yang terletak antara Laos, Kamboja, dan juga Vietnam. Selanjutnya adalah Sungai Merah yang berada di Vietnam dan Sungai Kapuas yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah Sungai Mahakam yang juga terletak di Indonesia, dan yang terakhir adalah Sungai
Batangan yang ada di Malaysia. Sungai-sungai ini seperti yang saya jelaskan tadi, berfungsi atau dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sarana transportasi, sebagai sumber perairan bagi masyarakat, sebagai sumber kehidupan untuk lahan pertanian, dan juga sebagai aktivitas pertanian yang dilakukan yang aktivitas pertanian yang memanfaatkan air atau sungai. Aktivitas penduduk di Asia Tenggara, seperti yang kita ketahui bahwa Asia Tenggara itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu daratan dan kepulauan. Jadi, aktivitas penduduk Asia Tenggara tidak jauh dari pertanian, perkebunan, dan juga perikanan. Berikut adalah pertambangan yang ada di Indonesia. Selanjutnya peternakan yang ada di India, perindustrian yang ada di Singapura. Seperti yang kita ketahui juga kan bahwa Singapura itu tergolong kepada negara maju, salah satu-satunya negara maju yang ada di Asia Tenggara. Selanjutnya itu adalah perikanan yang ada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui juga bahwa Indonesia itu merupakan negara dengan pulau yang sangat besar. Selanjutnya adalah pertanian di Vietnam dan perkebunan di Thailand. Nah, hanya itu presentasi dari saya mengenai wilayah yang ada di Asia Tenggara serta aktivitas-aktivitas penduduk yang ada di Asia Tenggara. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan atau perbuatan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.